Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahimur rahman. Amara bittarahumi wa ja'alahu min dalail iman. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amil mutawa ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhullahu wa rasuluh ar-rahmatul muhda wan ni'amahul musda wa hadil insaniyya ila tariqil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallahu azza wa jalla. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Karena sesungguhnya at-taqwa imtithalu awamirillahi azza wa jalla wastinabu an-nawahi sirru alaniyah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pencipta dunia seisinya. Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi syafaat kepada umat Islam seantero dunia. Kita patut bersyukur meski dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum tentu diketahui kapan berakhirnya, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semua untuk terus beribadah kepadanya. Semoga hidayah dan ridhonya akan selalu menyertai kita semua. Sama-sama kita ketahui bahwa dalam kondisi COVID-19 yang saat ini sudah mulai berangsur-angsur berada pada tatanan kehidupan new normal, namun kita tetap harus waspada dengan berikhtiar menjaga kesehatan, membiasakan mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, memakai masker, menjaga jarak, serta mengikuti aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui gugus tugas penanganan pandemi COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atas dasar itu, maka dalam khutbah Idul Adha tahun 2012 ini, khatib mengambil tema meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah pandemi COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Sebagaimana di dalam tarikh Islam terkait dengan munculnya hari raya Idul Adha, dapat kita petik pelajaran sebagai berikut. Pada malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu melalui mimpinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anak yang paling ia sayangi. Nabi Ibrahim merenung, haruskah ia mengikuti perintah Tuhannya untuk melepaskan hal yang paling ia sayangi, hal yang paling ia sukai? Apakah mimpi ini benar dari Allah atau bukan? Nabi Ibrahim sangat sedih dalam perenungan yang sangat panjang itu. Karenanya pada tanggal 8 Zulhijjah yang kita sama-sama ketahui, kita disunahkan untuk berpuasa. Di mana tanggal 8 Zulhijjah
Puasa sunnah itu disebut dengan puasa sunnah tarwiyah, yang berarti hari merenung, yakni hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perenungan panjang atas mimpinya. Kegalauan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan jawabannya pada malam hari berikutnya, yakni pada malam hari tanggal 9 Zulhijjah. Bahwa ini benar-benar diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya yang bernama Ismail. Oleh karenanya setiap tanggal 9 Zulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa. Dan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah ini disebut dengan puasa Arafah, yang berarti pengetahuan, yakni hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan jawaban atau pengetahuan atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang ia ragukan sebelumnya. Dengan dasar ketaatan kepada Allah yang sangat tulus, dengan latar belakang rasa cinta kepada Tuhan yang mengalahkan segalanya, Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar mantap dan bertekad akan menjalankan perintahnya, yakni menyembelih Ismail, anak yang paling ia sayangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu. Seorang ayah yang sudah lama sekali menanti memiliki keturunan, namun ketika dikaruniai anak melalui pernikahannya dengan Dewi Hajar, anak yang beliau impi-impikan itu harus disembelih dengan tangannya sendiri. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak ketika usianya sudah sangat lanjut, yaitu sudah berusia 86 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 100 sampai 101, diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan yang soleh. Lalu Allah segera mengabulkannya dengan memberi anak yang sabar. Rabbi habli minas solihin wa basyarna bi ghulamin halim. Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya ketika meminta izin untuk menjalankan perintah Allah, yakni menyembelih anaknya. Sudah pasti perasaan keduanya hancur karena harus melepas kesayangannya. Perasaan keduanya gundah gulana dan berkeping-keping karena orang yang paling ia sayangi akan mati di tangannya. Tapi rupanya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta segala-galanya. Demi mengikuti perintah Allah, keduanya rela melepaskan anak yang paling ia cintai. Begitu juga kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan suami istri ketika itu meminta izin kepada anaknya yang akan dikorbankannya, yaitu Ismail. Tapi Ismail sendiri justru menguatkan tekad ayah dan ibundanya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ani adbahuka fangdur madza taro qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas solihin. Ketika anak itu masuki usia dewasa, sudah berkembang, sudah bisa bepergian dan berjalan, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ismail anak Ibrahim menjawab, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku bagian dari orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, anak yang akan dikorbankan itu sampai di tempat yang diperintahkan, yang menurut Ubaid bin Umair di tempat itu di kemudian hari disebut dengan Maqam Ibrahim. Menurut Mujahid di Mina, tiba-tiba Allah memberikan wahyu untuk menggantinya dengan kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atas dasar cinta kepada Allah yang melebihi cinta segala-galanya, keluarga Nabi Ibrahim menjadi keluarga yang sangat diberkati. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Dan dari keluarga ini lahirlah keturunan-keturunan nabi-nabi yang sangat soleh seperti Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika nazil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat As-Saffat 110. Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Peristiwa Nabi Ibrahim yang sangat mendebarkan hati ini bukan semata-mata arsip sejarah yang perlu dikenang jika dibutuhkan, tapi kisah ini memiliki makna ibroh atau pelajaran yang perlu diambil dan diperhatikan bagi seluruh umat manusia. Oleh karenanya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah simbol pengorbanan di dalam beragama. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, ajaran menjunjung tinggi kemanusiaan dalam agama Ibrahim pada masa itu benar-benar sangat langka, mengingat ada banyak kepercayaan suku yang melakukan persembahan kepada Tuhannya atau kurban dengan menggunakan darah manusia. Sementara ajaran agama Ibrahim alaihissalam yang kemudian diteruskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedari awal dengan tegas mengharamkan meneteskan darah manusia. Itulah salah satu wujud perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu dijadikan ibrah, tauladan bagi kita semua umat Islam dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan prinsip bahwa ujian pasti berlalu, diuji pasti akan dinaikkan posisi yang diberkati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pada hari raya Idul Adha ini, meski kita semua berada dalam kondisi dan situasi yang kurang mengenakan karena pandemi COVID-19, tapi dengan segala rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat berusaha menggunakan kesempatan ini untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di atas mengajarkan kepada kita bahwa beragama adalah pengorbanan melawan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita masing-masing. Beragama adalah usaha menjadikan diri kita sebagai manusia seutuhnya, yakni manusia yang tidak diperbudak oleh hawa nafsu atau manusia lainnya, melainkan manusia yang menghamba dengan seutuhnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam situasi yang demikian, sebagaimana himbauan Bupati Musirawas Bapak Haji Hendra Gunawan, bahwa untuk mengantisipasi wabah pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap tenang dan terus waspada terhadap wabah pandemi COVID-19. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lebih lanjut, Mendikbud RI Nadiem Makarin memberikan tips khusus kepada kita agar tidak tertular virus COVID-19 ini. Ini dengan menjaga sistem imun diri dengan makan makanan yang sehat, berolahraga, dan menghindari stres dan tidak panik. Selain daripada itu, kita meminimais persentuhan dengan orang asing yang belum kita kenal, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, dan yang paling penting adalah gunakan akal sehat dengan melihat statistik perkembangan kasus COVID-19 di negara ini. Dalam konteks ini, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19, menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar kita tidak boleh takut yang berlebihan terhadap wabah ini. Ikuti aturan protokol COVID-19. Semoga wabah ini segera hengkang dari negara Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Semoga pandemi yang sedang kita alami segera berakhir, kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil islah
وثنى على الصلاة وبين لنا سبل الفلاح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.